Oke teman-teman sekalian, dalam demokrasi itu ya, rakyat disihir demikian rupa, akhirnya semangat datang ke TPS untuk memilih DPR atau DPRD, tanpa cek ya, alias dengan cek kosong. Tugas rakyat hanya nyoblos, selebihnya urusan anggota DPR atau DPRD yang diorkestra oleh partai politik. Partai politik nantinya akan mengkoordinir kursi yang diperoleh di DPR atau DPRD untuk mengajukan calon presiden atau calon kepala daerah secara mandiri atau gabungan partai politik dengan minimal kursi 20%. Setelah itu jebakan pragmatisme dalam demokrasi mulai menyihir lagi partai politik. Gerakan sirkus politik dimainkan untuk meraih kekuasaan. Karena partai politik dibentuk memang untuk meraih kekuasaan. Dengan berkuasa, maka pundi-pundi logistik baik aset maupun akses dapat diperoleh untuk bekal merawat konstituen untuk menang lagi pada periode berikutnya. Nah, terus idealisme dalam pikiran rakyat dikemanakan dong? Misalnya kesejahteraan. Kalau di Indonesia misalnya kepemimpinan yang memperhatikan umat Islam, harga BBM murah, tak dibebani pajak, UKT dihilangkan, tapera dihilangkan, tidak dibebani BPJS dan lain-lain. Semua itu dikemanakan dong? Ya jauh panggang dari api. Ingat teman-teman, rakyat ke TPS itu tugasnya hanya satu, nyoblos dengan cek kosong. Sekali lagi cek kosong. Idealisme rakyat, suara rakyat digadekan dengan pragmatisme partai politik. Sihir demokrasi berikutnya kalau di Indonesia adalah muncullah kapitalisme kroni. Pejabat hanya melayani para oligark yang dekat dengan kekuasaan. Rakyat cukup diberi bansos dan pencitraan. Jadi teman-teman, sirkus politik yang sedang terjadi saat ini menjelang Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan lainnya adalah kewajaran dalam sistem demokrasi yang memang pragmatis transaksional. Kita disuguhi sirkus yang jauh dari esensi kepentingan rakyat. Hal ini jauh beda dengan sistem Islam ya. Memilih pemimpin dalam Islam bukan dengan cek kosong, tapi dengan cek isi, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam. Syariat Islam hadir pasti mendatangkan maslahat. Misalnya, migas dan tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum, milik rakyat keseluruhan. Haram hukumnya diserahkan kepada swasta, asing maupun asing. Haram hukumnya diserahkan kepada perorangan atau sekelompok orang, misalnya ormas gitu ya. Haram hukumnya ini. Dan wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan demi kemakmuran rakyat. Inilah cek isi dalam Islam. Contoh lagi nih ya, syariat Islam melarang membebani rakyat dengan pajak. Pajak adalah alternatif terakhir pemasukan dalam APBN syariah dan itu pun hanya ditujukan pada orang yang mampu, orang yang kaya. Ini cek isi dalam Islam. Dan banyak lagi cek isi dalam